Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita akan membahas tentang artificial intelligence, machine learning, deep learning dengan fokus kepada dataset gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang artificial intelligence, banyak orang yang menyangka AI ini bisa mengenali sesuatu secara ajaib, secara magic gitu ya. Langsung tiba-tiba mengenal sesuatu. Sebenarnya tidak sih. AI ini atau machine learning atau deep learning ini sebenarnya tidak terlalu susah, ya. Tapi bukan tidak terlalu susah. Prinsipnya tuh tidak terlalu susah dipahami. Teknikalnya iya. Ada macam-macam mazhabnya. Salah satunya mazhab connectionist itu adalah kita mencoba meniru cara kerja otak kita. Jadi kita membuat susunan kayak neuron-neuron seperti otak gitu. Nah, sekarang bagaimana otak itu belajar mengenali sesuatu? Katakanlah kalau kita bicara tentang mengenali sebuah gambar atau wajah atau image atau video atau apapun ya. Jadi vision, computer vision. Nah, sekarang bagaimana sih sebetulnya cara kerja machine learning ini untuk mengenali sesuatu objek gitu. Katakanlah mengenali orang atau barang lain ya, gitar misalnya gitu. Nah, bagaimana cara mengenalinya? Nah, cara mengenalinya adalah dia ditunjukkan dengan contoh. Misalnya ya, kalau kita bicara tentang ini, kita kasih contoh, kita kasih gambar ini. Ini gambar orang, gitu ya. Kasih kata, ini gambar orang. Ini baru satu contoh gambar. Kemudian kita ambil contoh lagi, ini juga gambar orang, gitu ya. Jadi kita ambil gambar orang. Ini mungkin bisa dijadikan satu atau bisa pecah ya. Kita kotak-kotakin, kita ambilkan gambar. Ini orang, lagi ini orang. Ini orang. Jadi ada 5 ya contoh orang dan seterusnya. Kita juga bisa ambil contoh-contoh yang lain ya, foto-fotonya. Kita ambil foto-foto dari yang yang lain. Kita dapat tentu saja ambil foto-foto ini, saya ambil cuma gambar-gambarnya aja. Ambil foto orang lagi gitu ya dan seterusnya. Ada lagi, kalau ini lagi belum lagi, kita ambil contoh lagi. Ini foto orang lagi, kotakin gambar foto orang ya. Terus tentu saja kalau kita bisa mengenal orang atau gitar gitu. Bedanya siapa orang dan gitar? Kalau kita langsung itu orang itu gitar. Tapi kan kalau kita nggak tahu, kita harus kasih ajarin dulu ya. Bayi juga nggak tahu itu gitar atau apa. Maka kita kasih gambar. Ini gambar gitar. Ambil kotak. Kotak ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jenis gitar. Karena kalau kita lihat gitar juga beda-beda ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada warnanya beda. Itu tetap gitar gitu ya. Jadi kita bisa ambil contoh-contoh lagi. Misalnya kasih contoh gambar gitar gitu ya. Jadi gitar pun bentuknya ada macam-macam ya. Gitar. Lama kelamaan harus kita buatkan, lama kelamaan ya kita kasih contoh. Ini gambar orang, ini gambar gitar, ini gambar orang, ini gambar gitar. Nanti dikasih gambar. Ini gambar apa gitu ya. Misalnya, ini gambar apa. Nah, pertama kali mungkin dia tepat orang gitu. Kita kasih contoh lagi. Ya, terus nanti kita kasih gambar lagi gini, gambar salah satu gitar lagi. Mungkin dia bilang, ini gambar apa? Mungkin kayaknya orang. Oh, berarti salah. Kita kasih training lagi dan contoh-contoh yang lain lagi ya. Nah, jadi seberapa banyak contoh itu tadi? Nah, itu contoh-contoh tadi itu kita sebut namanya dataset. Seberapa banyak contoh yang harus diajarkan kepada sebuah mesin ini supaya dia bisa mengenali. Kalau rule thumb-nya, kalau orang-orang mengatakan itu sekitar 5.000 foto. Jadi kita harus punya 5.000 foto orang dan 5.000 foto gitar ya, untuk dia bisa membedakan manusia, orang dan gitar gitu ya. Jadi itu 5.000 itu bisa dianggap sedikit, bisa dianggap banyak ya. Kalau Anda ngambil foto sendiri, membuat dataset sendiri, ini banyak. Sebagai contoh, waktu saya mengerjakan mengenali plat nomor mobil, saya membutuhkan waktu, saya lupa ya berapa bulan gitu ya. Kerjaan 3 bulan kerjaan saya itu motretin plat nomor mobil.
membuat nomor mobil, saya potretin semuanya. Karena itu nanti harus dikotak-kotakin satu-satu ya. Jadi ada ribuan foto, saya nggak tahu, mungkin 3.000 foto yang saya ambil sendiri ya dari 5.000 yang harusnya dimiliki. Nah demikian pula wajah, saya harus punya 5.000 foto wajah gitar gitu. Kalau dibilang banyak karena tadi butuhkan waktu ya antara sebulan sampai 3 bulan. Jadi kalau Anda yang melakukan penelitian itu butuhkan waktu sekian. Tapi kalau kita lihat ya foto wajah misalnya, sejak sejak mulai aktifnya sosial media, maka terutama Instagram ya, maka orang-orang ramai memotret wajahnya sendiri ya, selfie segala macam, kemudian mengunggah atau mengupload ke internet, sehingga jutaan foto upload, diunggah tiap hari. Maka kalau kita kayak Instagram gitu, kita dengan mudah mendapatkan 1 juta, 2 juta, 3 juta foto setiap harinya. Sementara saya yang mencari datanya itu kelabakan gitu ya. Jadi gitu ya. Nantinya kita harus bisa bedakan. Ini ada yang susah. Ada orang ada gitar. Ini kalau kasih gambar ini apa? Bingung dia. Bentar Pak. Yang ini orang, yang ini gitar. Nah, itu baru dinamakan cerdas. Umumnya tidak demikian ya, tapi harusnya dia bisa membedakan ya. Ini bisa membedakan dua objek ini adalah orang dan gitar bersamaan gitu. Jadi balik lagi, kalau kita bicara tentang artificial machine learning, deep learning, dataset yang dibutuhkan untuk melakukan proses training untuk menjadikannya sebuah model itu biasanya 5.000, minimal 5.000 ya. Jadi ada 5.000 yang itu. Kalau di bawah itu sebenarnya masih kurang bagus. 3.000 border lah, batasan lah, perbatasan 5.000. Bahkan ada orang mengatakan 10.000. Nah, angkanya dari mana? Itu berdasarkan pengalaman dari yang sudah-sudah, penelitian yang sudah-sudah. Semakin banyak, semakin bagus. Kalau wajah tadi butuh 5.000, di Cina mereka melakukan face detection ya, itu segala macam udah jutaan. Jadi dia udah melewati batas gitu. Sehingga balik lagi, kalau Anda melakukan penelitian, usahakan Anda membuat dataset yang bagus. Itu juga yang membedakan seseorang yang sering bepergian dan sering melihat, atau seorang yang tua dengan yang muda. Bukannya seorang yang tua itu lebih jagoan otomatis, lebih cerdas daripada yang muda. Bukan. Karena seorang yang tua itu biasanya sudah melihat banyak hal. Dia sudah lihat kemana-mana, dia sudah melihat motor, dia sudah lihat mobil, dia lihat gajah, dia lihat jerapah, dia lihat keledai, lihat zebra. Jadi dia bisa membedakan banyak karena dia sudah melihat banyak hal. Jadi kalau Anda yang masih muda, jelajahilah dunia, lihat-lihat dunia, sehingga Anda bisa mendapatkan dataset yang banyak, sehingga mesin Anda ini menjadi lebih cerdas. Sampai berjumpa kembali di Padapaan Budi Raharjo. Assalamualaikum.